memindahkan rajik saja, tidak ada yang akan bisa selamat. Manusia manapun tentang sejengkal tanah memindah, ikut dunia akhirat biasanya cingkrangan urusan tanah. Contoh saja, tidak akan yang bisa selamat tentang urusan tanah. Hanya mindah rajik saja, bisa stroke, bisa apa, gitu. Karena berdasarkan nafsu tetap bisa dikalahkan kecerdasan kebodohan sekalipun dengan akal. Kayak gitu. Kesimpulannya seperti itu. Jadi untuk mencintai orang lain, cintailah orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, karena kita ada dalam wilayah orang lain ada di dalam wilayah kita pribadi. Kayak gitu kan ya. Seperti halnya setan ada dalam wilayah saya karena saya bernafsu. Malaikat ada dalam wilayah saya karena manusia berakal. Seperti itu kan ya. Lah iya. Bingung apa ora? Tidak bingung karena ada kitab. Saya gak bawa. Enggak dibawa, makanya tolol. Gak bawa, gak boleh dibawa. Oh sekarang tidak boleh dibawa. Takut bahaya. Oh bahaya ya. Bahaya cuman dilecehkan. Kitab suci kok dilecehkan ya. Kitab sucinya iblis yo. Iya. Kitab itu yang akan menyelamatkan kita. Kok dilecehkan oleh manusia. Ya, berikutnya adalah tentang wa akrimid dhaif, memuliakan tamu. Memuliakan tamu tatkala tamu itu datang membawa rahmat atau rezeki sifatnya kepada si pemilik rumah, si pendomisili, dan setelah si tamu itu pergi dari kaum itu ataupun si pendomisili itu, si tamu akan membawa dosa-dosanya si kaum itu ataupun si pemilik rumah itu, dan dosa-dosanya pemilik rumah itu akan dibuang di segara. Segara ini bukanlah segara dunia yang seperti itu, mestinya segara pengelebur dosa. Itulah dibuang maring kowe mantes dosane nyong ya kowe mbok. Kamu kan segara hawa nafsu kan ya? Ya Ra. Kamu yang mengharap pahala dari manusia setelah dimaafkan oleh Allah, dosa ini akan dipopokna gara-gara kamu lagi kayak gitu enggak? Dalam kitab Anda buka saja, cocokkan saja. Tidak boleh dibuka, tapi kan nyatanya harus dibuka. Untuk perbandingan antara kitab berdasarkan nafsu dan kitab yang berdasarkan akal. Iya, ya boleh dibuka. Ini kitab berdasarkan nafsu. Oh ini. Iya kan. Dosa ini akan dibuang oleh Allah ke lautan. Lautan itu adalah... Lalu ketika orang itu keluar dari rumah yang dia kunjungi, ya betul ya. Tepatnya bahasannya kok jelas yo. Dikunjungi, maka tidak boleh dibacakan. Saya tidak berbandingan, kitab saya ada berdasarkan akal. Maka oleh Tuhan manusia itu, semua dosa-dosa manusia diberikan kepada saya, diberikan kepada kami, ditapukan ke muka kami. Seperti itu. Cocok. Kitab yang berdasarkan nafsu pun mengatakan kayak gitu. Dan maka dari itu, agar menghindari orang untuk datang ke rumah, maka kami bertugas untuk menghalangi orang-orang. Oh kayak gitu. Agar mereka yang mempunyai dosa-dosa itu tidak diberikan kepada itu penjelasan. Setelah Anda tahu, maka akan berdasarkan nafsu bagaimana menghalangi tamu itu tidak bertamu. Manusia tidak saling kunjung, saling bersilaturahmi, saling sapa. Maka pertama yang kami lakukan agar tidak selalu menyapa. Karena dengan sapaan itu akan ada kunjungan. Maka perlihatkanlah muka mereka itu seperti nah seperti itu. Ya jelas, sangat jelas. Kita kok jelas meneh gue yo. Tapi strategi selalu. Tapi kan ya kayak tapi kan tadi ada bagaimana menghalanginya. Ya saya tahu karena memang nafsu akan berpolitiknya seperti itu.
Memang nafsu berpolitiknya seperti itu, tapi kalau akal hendak menghalang-halanginya, akal akan berpikir 1000 kali untuk loh apa pentingnya saya menghalang-halangi orang itu kecerdasan akal. Kenapa Anda dipukul oleh siapa? Nggak tahu. Ya kamu keluar. Ini ada yang membodohi. Bodoh kamu, jawabnya harus seperti ini. Ayo kamu keluar. Ini ada yang lebih cerdas katanya. Ya kamu bandem. Boleh masuk. Bawa kitabnya ya. Goblok itu bohong itu tadi. Mengatakan bahwa orang yang tadi mengatakan bahwa orang yang berkunjung itu dosanya itu bohong. Itu di laut manusia juga lah, tidak ke laut kami. Terus kalau dibuang ke laut manusia akan menjadi apa? Musibah. Jadi musibah. Ya seperti itu. Saya bilang seperti itu. Tidak jadi buaya. Tidak jadi apa? Enggak. Menjadi musibah kamu lah nantinya. Maka iya. Kan laut kan al-bahr tahirun. Segara itu suci dan isi-isinya juga halal. Maka dibuangi tembeleknya akan dibuang keluar seperti itu. Mafhumnya manusia seperti itu ya. Kamu masih cerdas kayak gitu sih ya. Bisa-bisa nanti tolol 1 menit lagi kamu. Itu bohong itu. Itu tadi bohong. Tidak ada dosa di balik. Kayak gini, makin orang itu makin setan itu nafsunya levelnya itu tinggi, kebohongannya adalah berlipat 1000 kali kan ya. Iya. Maka kebohongan adalah menjadi kebenaran Anda kan ya. Iya. Makanya kitabnya di bawah itu dibuka, pasti ada. Iya, dibuka tentang makin pandai menggunakan nafsu, dia akan bertitel. Terangkan tentang yang tadi, dibuangnya dosa manusia ke lautan, seperti orang sakit, ikhlas, ridho, akhirnya setelah sehat, dosanya akan dibuang ke lautan. Lautan itu seperti tadi, dosa satu kaum yang menerima tamu dengan suguhan memuliakan tamu, yang memuliakan tamu dapat fadl 2. Pertama, dibawakan rezekinya. Yang kedua, dosanya dibawa oleh tamu dan dilempar ke lautan. Lautan ini bukanlah lautan yang saya lihat dengan mata, melainkan lautan dosa. Yang memiliki lautan dosa adalah bangsa Anda. Baca. Iya, baca. Yang punya lautan itu siapa coba? Dan ketika mereka keluar dari rumah itu, ini sambungannya ya? Iya, sambungan tadi ya. Dan ketika mereka keluar dari rumah yang dikunjunginya, maka ribuan dosa itu masuk ke dalam diri kami, ditampukkan ke muka kami, dan menjadikan kami beban berat yang luar biasa, menjadikan kami tidak bisa berbuat apa-apa dalam mengganggu manusia. Sadar enggak kamu? Anda itu sadar apa enggak? Saya kan levelnya udah tinggi. Saya kan bohongnya luar biasa, kok bisa jujur. Ya, Anda harus jujur dengan kitab Anda. Tapi kan kitab ini saya pelajarkan kepada yang tadi. Iya benar Monso. Maka tadi saya pukul, lempar dia. Artinya jangan pernah dibocorkan seperti ya itu. Jangan sampai. Iya, berbahaya. Kenapa Anda bocor? Karena kalau seperti ini, manusia akan saling mengunjungi dan itu menjadi beban kami. Itu bahasa tadi yang sudah disampaikan oleh dia. Kenapa Anda juga jelas-jelas menjelaskan yang kedua kali ini lebih jelas lagi? Kenapa Anda sadar apa Anda? Oh, jadi seperti ini ya? Iya nggak tahu kenapa. Karena sampai kapanpun yang namanya akal dan nafsu tetap ngalim akal, ya kan ya? Jelas. Iya, Allah tidaklah menciptakan makhluk sengalim akal, seperti itu kan ya? Iya, jadi tatkala man anta ditanya kepada nafsu, yo ana, anta, saya adalah saya, Anda adalah Anda. Itu jawaban nafsu sampai 3 kali. Tapi tatkala akal ditanya man anta, man ana, man anta, jawabannya ana.
Saya makhluk, Anda yang dhaif, seperti itu. Maka Allah, saya tidak akan menciptakan makhluk yang lebih alim daripada Anda. Kepada akal itu sendiri kan ya, kamu akan lemah kalau berhadapan dengan kecerdasan yang berdasarkan akal. Saya tidak mengaku, tapi manusia kebanyakan berakal, manusia yang mempunyai kecerdasan dengan menggunakan akal yang sudah dirasakan dengan pengetahuan. Seperti itu ya. Anda tidak bisa, nah itu ya, boleh dengan kesimpulan kecerdasan itu ada dua ya, berdasarkan dua. Cerdas berdasarkan nafsu akan kayak gitu, cerdas berdasarkan akal akan seperti ini dan seterusnya. Ada pertanyaan yang berikutnya, la yadkhulul malaikata baitun fihi suwairun au masail apa, tidaklah malaikat itu masuk ke dalam rumah apabila di dalam rumahnya bergambar-gambar dan bertamasil perumpamaan yang menyerupai makhluk-makhluk Allah yang lengkap dan bernyawa dan seterusnya, seperti itu ya. Dan rumah yang tidak pernah ditempati oleh tamu, ini gambar berupa banyak gambar, itu bagaimana? Ini kecerdasan berupa kecerdasan nafsu karena malaikat berdasarkan akal. Ini bagaimana? Anda suka dengan ini? Tapi kan tidak lengkap. Oh, tidak ada kelengkapan di sini. Yang dimaksud itu adalah lengkap. Misalnya patung lengkap. Kuda, ya. Kuda lengkap. Buaya, gambar buaya lengkap. Terus patung kayak sincokan dodok kayak kita duduk kayak gue lengkap. Itu sincokan kayak gie lengkap kayak yo. Oh, itu akan memasukkan bangsa kami ke dalam. Oh, karena di situ bertempatlah Anda. Iya. Bukannya Anda yang masuk di tempat-tempat patung-patung itu adalah berbentuk tauhid. Setan yang bertugas selaku tauhid dan bisa bicara, bisa membisikkan kepada pemilik rumah, bisa berkedep-kedep, sehingga terkadang ada boneka saja bisa kedep-kedep. Itu tauhidnya ya. Alasannya seperti itulah ya. Iya. Kenapa ndak gairah dalam hal ini? Itu bahaya. Ya, bukannya seperti ini juga ada yang berdasarkan nafsu. Manusia itu bernafsu dan berakal. Santai saja Anda untuk terangkan bagian Anda dengan kita itu, silakan. Kalau membuat sesuatu itu dengan nafsu itu bagian saya. Tapi kalau membuat sesuatu dengan contoh, kamu akan saya bikin bingung lagi. Saya minum pakai tangan kiri. Anda biar bahagia ya. Karena bagian kiri adalah kesukaan Anda ya. Saya akan minum pakai tangan kiri biar Anda bahagia dan akan menjelentrehkan cerdasan secara nafsu Anda. Bismillah. Oh, jangan bismillah ya. Pakai tangan kiri. Itu kesenangan Anda lah ya. Pakai tangan kiri. Ketok-ketok. Makasih. Yus masuk. Belum. Tatkala masuk akan terjadi apa di sini Anda terangkan lah ya. Ini tangan kiri kesukaan Anda. Akan saya minum pakai tangan kiri tanpa bismillah, dan setelah air ini masuk ke sini akan terjadi apa Anda terangkan nanti ya. Coba terangkan. Kalau menggunakan tangan ini secara tidak langsung kami masuk ke dalam makanan dan minum itu dan masuk ke rongga-rongga manusia itu sendiri dan kita masuk ke dalam. Kenapa Anda masih di situ? Berarti teman kamu udah masuk ke saya. Ya. Dan ke dalam nafsu itu menjadi lebih besar. Itu menjadi besar, rongganya besar. Nanti saya bisa melihat sesuatu yang melihat apa saya ingin. Iya. Ini seperti kerja. itu. Ini nafsu ingin memiliki dan terusnya itu akan lebih mempercepat. Jadi gunakanlah tangan. Iya. Besok Anda bantu saya ya. Bantu apa? Ya bantu tatkala karena ini adalah sarana kamu sudah masuk, saya
tanggung jawab Anda. Besok saya melihat sesuatu kok ingin Anda bantu untuk memiliki itu. Ya, siap. Teman ya. Siap. Ya, teman. Memang Ya. kayak gini. Oke. Enggak batal enggak kok. Juga ya. Itu unsur kami bisa kamu. Oh iya, ini unsur kamu kan? Bisa saya. Kok bisa Anda itu kok gumun unsur Anda ditiup, dimasukin? Pelecehan itu. Ini unsur Anda. Itu pelecehan bagi kami. Oh, misalnya unsur Anda dipakai buat pelecehan ya. Oh, Anda merasa tersinggung bukannya seringkali sajen biasanya ada rokoknya. Tapi kan gak di seperti itu. Oh, jadi kalau asli setan tersinggung dengan adanya kayak gini ya. Kenapa Melacak. saya buat pelecehan ya? Makanya dimasukkan, dikeluarkan lewat hidung. Ini nanti di luar konteks. Kalau kamu memperhatikan unsur Anda buat saya pakai hanya sebenarnya pelecehan, nggak usah kita pikirkan yang itu sudah kebutuhan manusia dari sananya. Manusia juga kebutuhan manusia. Anda juga termasuk bisa jadi kebutuhan manusia. Bagaimana? Kita lagi bicara nafsu, Anda adalah kebutuhan manusia juga. Ini Mumat. enggak, ketika Anda gelaksip itu kok saya jadi hilang pikir nafsu saya tuh hilang semua ini. Gimana ini? Ini diambil lagi, tarik lagi ini yang ada tadi. Jadi makan minum kalau pakai tangan kiri bukanlah sunnah Rasul. Kalau sudah keluar dari sunnah Rasul maka akan merugi sendiri. Seperti itu. Kalau tadi dijelaskan tanpa harus ditanyakan, ada kejelasan di situ tangan kiri saja sudah ikut masuk lewat air itu ya, dan akan masuk ke rongga-rongga dan akan melebarkan tempat itu, menutup kesadaran. Seperti menutupi akal. Oh ya, kita bahas antara akal dan ngakol. Akal adalah alat dari Allah. Ngakol adalah sesuatu yang sudah tumancep nenjoroni akal menjadi satu akidah. Akidah adalah ngakoid ataupun bundelan-bundelan keyakinan. Jadi bukan berarti akal adalah pikiran. Ya, akal bukanlah pikiran, tapi akal bisa dikatakan pikiran. Tapi akal adalah memikirkan positif, lalu masuk, terus menjadi pengetahuan dibundel nang sak jroning keyakinan, itu namanya ngakol. Jadi akal, ngakol, dan ngakil. Setelah ngakil, seseorang itu tahu kalau Anda itu setan, kalau ini adalah jin, kalau ini siluman, ini iblis dan seterusnya. Ini pekerjaan-pekerjaan yang kayak gini, hawa-hawa seperti ini itu adalah ngakil. Kok usianya sudah beranjak 15 bagi laki-laki namanya balik. Akal cerdas, akhirnya tamyiz. Anda tidak memiliki hal yang seperti ini. Adakah rangkaian nafsu seperti rangkai indahnya seperti ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Luar dalam sama lah ya. Sama nafsu. Nah, luar dalam sama berbentuk nafsu. Dari kesimpulan, ngakol bukanlah pikiran, tapi hasil dari pemikiran yang positif. Namanya menggunakan ngakal. Dalam akal akan membuahkan satu penemu dengan informasi ilmiah. Oh, yang ilmu ini itu macet, roseh. Kang Aram Soleh bagus atine sarono nancep sari pati ilmune, sawise sari pati ilmune itu macet, terus kebundel dengan akidah, keyakinan, itu namanya akal. Inilah yang dinamakan kecerdasan yang dimiliki oleh para malaikat. Tidak mengatakan manusia, nanti Anda tersinggung, ya kan? Iya. Terima kasih semuanya, kehadiran Anda di sini menjadi tolol ya.
menjadi tolol. Ya, terima kasih. Silakan boleh keluar dan bekerja seperti semula. Oke? Ada apa? Kenapa? Tadi saya ngomong apa ya? Anda, ya, bukan kawasan, bukan wilayah, karena di dalam wilayah Anda adalah wilayah nafsu. Supaya Anda itu menjadi powera lagi, kecerdasan ada dua, kecerdasan yang berdasarkan nafsu dan kecerdasan berdasarkan akal. Untuk masalah nafsu, ahlinya adalah Anda. Saya gitu ya. Kamu juga nanti ya. Siapa? Terima kasih. Iya, powera kan kayak gitu. Enggak. Wih. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 wasiat sudah kita obrolkan bersama dalam satu majelis ngariung, majelis ya bersama salam untuk tadzkirah, untuk kesempurnaan, jauh dari kata kesempurnaan, paling minimal ataupun kita masih taraf belajar dan insya Allah belajar untuk belajar dan belajar insya Allah. Kita tutup acara ini, kita sterilkan dari unsur mereka, steril. Alhamdulillah. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ala syafi'i wa nabi wa adada kalimati rabbana ta'amatul barakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.